wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Lestari dengan NPM A1I024016. Di sini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah pembelajaran inovatif dengan kegiatan UTS. Masukkan bibitnya, lalu ditutup lagi pakai tanahnya. Terus disiram deh. Selesai. Semoga berhasil. Baik-baik ya bungaku. Asik. Bungaku sudah tumbuh. Selamat pagi bunga mawarku yang cantik. Sekarang aku siram ya, supaya kamu cepat besar. Wah, sudah waktunya menyiram bunga. Halo bungaku. Aku akan rajin menyirammu supaya kamu cepat tumbuh besar dan semakin cantik. Ayo bunga, cepat tumbuh besar ya. Selamat malam bungaku. Sebelum aku tidur, aku siram kamu dulu ya. Sampai ketemu besok pagi ya bungaku. Duh, aku sudah gak sabar nih. Pasti hari ini bunganya sudah tambah cantik. Kan kemarin aku sudah siramin terus. Hehe. Bungaku? Ya ampun, kamu kenapa? Kok kamu malah layu sih? Duh, gimana ini? Kasihan sekali, kamu jadi layu begini. Padahal kemarin kamu sudah cantik. Menurut saya, metode PJBL sangat baik diterapkan dalam pembelajaran, terutama pada anak usia dini karena anak pada dasarnya belajar melalui bermain dan pengalaman langsung. Dengan kegiatan proyek atau anak menjadi lebih aktif, rasa ingin tahunya meningkat, dan mereka juga belajar bekerja sama dengan teman. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena anak terlibat langsung dalam kegiatan yang mereka lakukan. Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode PJBL, yaitu yang pertama menentukan pertanyaan atau masalah utama. Langkah pertama dalam pembelajaran PJBL adalah menentukan pertanyaan atau masalah yang akan menjadi dasar proyek. Pertanyaan ini biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak agar mudah dipahami dan menarik perhatian mereka. Pada tahap ini, guru memancing rasa ingin tahu anak dengan memberikan pertanyaan sederhana. Misalnya ketika tema pembelajaran tentang tanaman, guru dapat bertanya, menurut kalian, bagaimana cara tanaman bisa tumbuh? Atau, apa saja yang dibutuhkan tanaman agar tetap hidup? Pertanyaan tersebut membuat anak mulai berpikir dan mencoba mengingat pengalaman yang pernah mereka lihat di lingkungan sekitar. Anak mungkin akan menjawab bahwa tanaman perlu disiram, membutuhkan tanah, atau memerlukan sinar matahari. Dari diskusi kecil ini, anak mulai memahami bahwa mereka akan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut melalui kegiatan proyek. Yang kedua yaitu melakukan observasi atau pengamatan. Setelah muncul pertanyaan, tahap berikutnya adalah melakukan observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati objek secara langsung dengan menggunakan panca indera seperti melihat, menyentuh, atau bahkan mencium jika diperlukan.
Misalnya dalam tema tanaman, guru mengajak anak keluar kelas untuk melihat tanaman yang ada di halaman sekolah. Anak diminta memperhatikan berbagai hal seperti bentuk daun, warna daun, batang tanaman, dan tanah tempat tanaman tumbuh. Guru dapat memberikan pertanyaan sederhana agar anak lebih fokus dalam melakukan pengamatan seperti apa warna daun tanaman ini, apakah daunnya besar atau kecil, apakah tanahnya basah atau kering. Dalam kegiatan observasi ini, anak belajar mengenal lingkungan sekitar secara langsung. Mereka tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi benar-benar melihat dan merasakan objek yang dipelajari. Hal ini membuat anak lebih mudah memahami konsep yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu merencanakan kegiatan proyek. Setelah anak melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek yang akan dilakukan. Pada tahap ini, guru menjelaskan kegiatan yang akan dikerjakan oleh anak serta tujuan dari kegiatan tersebut. Contohnya, guru menjelaskan bahwa anak akan melakukan proyek menanam tanaman di pot kecil. Guru juga menjelaskan bahwa anak akan merawat tanaman tersebut setiap hari dan mengamati bagaimana tanaman itu tumbuh. Guru kemudian memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proyek seperti pot kecil, tanah, bibit tanaman, air, sendok kecil. Dengan pengetahuan alat dan bahan yang digunakan, anak menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan proyek. Yang keempat, melaksanakan kegiatan proyek. Tahap ini merupakan inti dari pembelajaran PJBL, yaitu saat anak melakukan kegiatan proyek secara langsung. Dalam proyek tanaman, anak melakukan beberapa langkah seperti mengisi pot dengan tanah, meletakkan bibit tanaman ke dalam tanah, menutup kembali bibit dengan tanah, menyiram tanaman dengan air. Saat melakukan kegiatan ini, anak tidak hanya belajar tentang tanaman, tetapi juga melatih keterampilan motorik, belajar bekerja sama dengan teman, dan belajar bertanggung jawab terhadap tanaman yang mereka tanam. Guru berperan sebagai pendamping yang membantu jika anak mengalami kesulitan. Guru juga bisa mengajukan pertanyaan sederhana agar anak tetap berpikir selama melakukan kegiatan. Yang kelima, mengamati perkembangan proyek. Setelah proyek dilakukan, anak diajak untuk terus mengamati perkembangan dari proyek tersebut. Pengamatan ini bisa dilakukan setiap hari atau beberapa hari sekali. Misalnya anak melihat apakah tanaman mulai tumbuh, apakah muncul daun baru, atau apakah batang tanaman menjadi lebih tinggi. Anak juga bisa diajak membandingkan tanaman yang disiram setiap hari dengan yang jarang disiram. Melalui kegiatan ini, anak belajar memahami proses perubahan yang menjadi secara bertahap. Yang keenam, berdiskusi hasil proyek. Setelah beberapa waktu, guru mengajak anak berdiskusi tentang proyek yang telah mereka lakukan. Anak diminta menceritakan apa yang mereka lihat selama merawat tanaman. Contohnya, guru bisa bertanya, apa yang terjadi pada tanaman setelah disiram setiap hari? Apa tanaman menjadi lebih tinggi? Apa yang terjadi jika tanaman tidak disiram? Anak kemudian menyampaikan pendapatnya di depan teman-temannya. Kegiatan ini membantu melatih kemampuan berbicara, keberanian, dan rasa percaya diri anak. Yang ketujuh, menyimpulkan hasil pembelajaran. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru membantu anak memahami apa yang telah mereka pelajari dari kegiatan proyek tersebut. Misalnya, guru menjelaskan bahwa tanaman membutuhkan air, tanah, dan sinar matahari yang agar dapat tumbuh dengan baik. Dengan pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya, anak akan lebih mudah memahami penjelasan tersebut. Menurut saya, metode PJBL sangat efektif digunakan dalam pembelajaran karena anak belajar melalui pengalaman langsung. Anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga aktif mencari tahu dan mencoba sendiri. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan pengetahuan yang diperoleh anak akan lebih mudah diingat. Baiklah, cukup itu saja tugas yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.